siang. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami mengenai interaksi obat. Kami dari kelompok 13 mata kuliah interaksi obat. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Alia Hermisa. Perkenalkan, saya Eka Safitri. Perkenalkan, saya Mutia Diva. Perkenalkan, saya Amelia Sakina. Perkenalkan, nama saya Cika Tamia Rahab. Perkenalkan, nama saya Baby Christine Angelina. Hai semua, pernahkah kalian mengkonsumsi 2 obat atau lebih sekaligus dan memiliki efek samping yang tidak biasa? Jika iya, itu akibat adanya interaksi obat. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang interaksi obat. Simak videonya ya. Mau nanya dong, interaksi obat itu apa sih? Interaksi obat itu adalah reaksi obat, dengan makanan, minuman, atau herbal yang terjadi jika dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi obat juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, interaksi farmakokinetik, yaitu reaksi obat, dengan makanan dan minuman yang terjadi ketika dikonsumsi dan dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan sekresi. Interaksi ini juga dapat mempengaruhi kadar obat dalam darah. Yang kedua, interaksi farmakodinamik. Interaksi ini terjadi ketika obat mempengaruhi obat yang lain, tapi interaksi ini tidak mempengaruhi kadar obat dalam darah. Jadi kenapa? Kok lemas? Iya, saya merasa pusing dan lemas karena tadi malam saya sudah habis makan daging, terus saya langsung minum obat simpetatin dan amlodipin. Nah, itu juga termasuk reaksi interaksi obat, baby. Obat itu kan berinteraksi dengan obat, dengan makanan, dan juga dengan minuman dan herbal. Reaksi interaksi obat dengan obat itu jika mengkonsumsi 2 obat atau lebih secara bersamaan. Nah, contohnya itu obat dengan obat. Simvastatin adalah obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sedangkan amlodipin adalah obat untuk hipertensi yang bekerja dengan melebarkan pembuluh darah. Hasil interaksi 2 obat ini menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah, makanya baby pusing, lemas. Selain interaksi obat dengan obat, ada juga interaksi obat dengan makanan, dengan minuman, dan juga dengan herbal. Contoh reaksi dengan makanan yaitu simvastatin atau statin, golongan obat yang menurunkan kadar kolesterol, dikonsumsi secara bersamaan dengan jeruk bali. Jeruk ini dapat mempengaruhi kadar obat sehingga obat yang dikonsumsi tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Contoh lainnya antibiotik dengan alkohol. Alkohol dikonsumsi dengan antibiotik dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Oh iya, saya ingat nenek saya minum obat herbal. Terus dia juga minum obat kimia. Emang boleh ya? Konsumsi obat herbal dan obat kimia sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan karena bisa menimbulkan interaksi obat. Ini juga termasuk dalam interaksi obat herbal dan obat kimia. Itu akan dapat menimbulkan reaksi sampai terjadi toksisitas. Contohnya ginseng, apabila dia diminum bersama dengan obat diabetes, ia dapat menurunkan kadar gula darah. Sehingga apabila diminum secara bersamaan, ia dapat beresiko hipoglikemia, yaitu kadar gula darah yang sangat rendah. Interaksi obat ini juga ada dampaknya loh, mulai dari yang rendah sampai yang besar. Seperti yang pertama itu, contohnya efektivitas obat menurun, resiko hipertensi, dan juga efek samping yang meningkat. Tapi ada cara mencegahnya loh. Yang pertama, membaca petunjuk resep obat. Kedua, berkonsultasi kepada dokter atau apoteker. Ketiga, melakukan diskusi dengan apoteker atau dokter tentang cara penggunaan obat tersebut. Keempat, membaca efek samping obat apa yang digunakan. Kelima, mengonsumsi obat dengan segelas air putih. Jadi dapat kita simpulkan, interaksi obat terjadi ketika 2 atau lebih bahan obat dikonsumsi secara bersamaan dan mempengaruhi cara kerja masing-masing obat di dalam tubuh. Interaksi obat dapat menimbulkan hal positif maupun negatif. Dan demikian dengan cara kita memahami interaksi obat,
kita dapat mengoptimalkan pengobatan dengan lebih baik dan mengurangi risiko yang tidak kita inginkan, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Baiklah teman-teman, kita sudah mempelajari tentang reaksi interaksi obat. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat lebih berhati-hati dalam memilih obat. Ingat, selalu konsultasikan dengan dokter dan apoteker sebelum mengombinasi obat. Jangan lupa perhatikan makanan dan minuman ya. Jangan lupa membaca aturan pakai dan memperhatikan efek samping yang akan mungkin terjadi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kami. Selalu sehat dan selalu gunakan obat dengan bijak ya. Ingat, jaga kesehatan lebih baik dan lebih optimal. Terima kasih dan sampai jumpa.